"Loh Mbak, malam-malam di sini ini ngapain?" Si perempuan ini nggak jawab, dia cuma jongkok ngeliat ke arah bawah. Terus Mamat pun akhirnya penasaran, dia mendekat lagi. Begitu Mamat mendekat, barulah di situ Mamat melihat perempuan ini ternyata tangan sebelah kirinya ini nggak ada. Nah, pada saat menuruni rel kereta api itu, sepeda Mamat ini ada yang narik. Akhirnya Mamat noleh, dia melihat ada perempuan, dia pakai jas terkembang-kembang. Terus si perempuan ini cuma bilang, "Terima kasih Mbah sudah nemukan tangan saya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah dari Mas Ari, di mana Mas Ari ini menceritakan kisah dari kakeknya yang bernama Mbah Mat, yang merupakan penjaga pos perlintasan kereta api. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kemarin itu kami dapat undangan podcast. Lokasinya ada di Batu, Malang. Yang punya podcast ini adalah teman-teman dari Jakarta, tapi mereka ini memilih lokasi di Batu, Malang karena narasumbernya ini berasal dari sekitaran Malang dan sekitarnya. Dan kebetulan kami yang dari Surabaya ini juga diundang untuk mengisi podcast di sana. Nah, singkat cerita, ketika kami pulang, kami sempat mampir ke rumah salah satu teman kami namanya Mas Ari. Dia ini rumahnya ada di sebuah desa di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Jadi dari jalan raya provinsi itu kami masuk sekitar hampir 7 kilometeran lah. Nah, rumahnya itu sangat terpencil sekali. Di situ kami bertemu Mas Ari dan keluarga, bersilaturahmi sejenak. Dan kemudian Mas Ari ini cerita. Ada cerita yang menarik sebenarnya. Dan ternyata kami juga baru tahu bahwa kakek Mas Ari ini dulu pernah menjaga perlintasan di rel kereta api yang ada di dekat jalan raya itu. Dan kebetulan beliau ini sudah meninggal, namanya Mbah Mat. Mbah Mat ini cukup dikenal di desa itu. Jadi akhirnya di situ Mas Ari mulai cerita. Mbah Mat ini di sekitaran tahun 97, beliau memutuskan untuk menjaga rel perlintasan kereta api karena banyak sekali warga dari desanya ini yang mau menuju ke jalan raya harus melintasi rel kereta api tersebut dan belum ada palang pintu resmi dari PT KAI waktu itu. Jadi beliau sendiri memang yang memutuskan untuk menjaga perlintasan kereta api itu. Dari rumah Mbah Mat yang ada di desa menuju ke perlintasan kereta api itu dibutuhkan waktu sekitar ya kira-kira hampir 1 jaman karena beliau naik sepeda. Begitu sampai di sana, ini beliau sekitar jam 3 pagi, beliau sudah standby di sana sambil menunggu waktu subuh, dekat sekali dengan masjid.
Nah, di jam-jam seperti itu, banyak warga dari desa ini yang menuju ke pasar. Jadi mereka ini rata-rata menjual hasil kebunnya. Entah itu pete, entah itu ketela, entah jagung, beras, dan lain sebagainya. Jadi di sekitaran jam-jam sebelum subuh, banyak orang yang melintasi rel kereta api tersebut. Dan sekitar jam 10 pagi, Mbah Mat pulang, kadang-kadang digantikan oleh beberapa tetangganya, kadang juga digantikan oleh warga yang tinggalnya dekat dengan lokasi perlintasan kereta itu. Itulah yang akhirnya dilakukan oleh Mbah Mat, sedangkan anak Mbah Mat waktu itu sudah menjadi TKW di Taiwan. Nah, singkat cerita, 2 minggu setelah Mbah Mat menjaga rel perlintasan itu, biasanya Mbah Mat ini juga jaga di malam hari. Beliau itu pergi kalau jaga di malam hari, berangkatnya jam 5 sore, sampai di sana beliau nunggu waktu maghrib lebih dulu, beliau melaksanakan sholat maghrib, setelah itu beliau jaga. Nah, di jam-jam sekitar jam 8 malam, lokasi desa ini kan sudah sepi, karena jarang ada rumah di sana. Lokasi perlintasan kereta api ini dekat dengan perkebunan warga. Ada perkebunan jagung, tebu, dan agak di sebelah sana itu ada perkebunan hutan jati. Nah, jam 8 malam, Mbah Mat ini melihat ada perempuan, nggak tahu perempuan ini datangnya dari mana. Dia ini bawa sesuatu, digendong. Terus Mbah Mat mulai curiga, beliau akhirnya beranjak dari tempat duduk, beliau dekatilah perempuan ini. Mbak, mau kemana jenengan? Terus tiba-tiba si perempuan ini, dia masih muda, usianya sekitar 20 tahunan. Nah, dia kaget ngelihat Mbah Mat. Oh, nggak kemana-mana kok Mbah. Terus dia pergi. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu, sekitar 1 jam setelah itu, Mbah Mat ngelihat lagi si perempuan ini jalan menuju ke arah timur. Masih ada di pinggiran rel kereta api. Karena Mbah Mat ini sudah curiga dari awal, dia ikutilah si perempuan ini. Akhirnya ditegur lagi oleh Mbah Mat, barulah Mbah Mat ini tahu. Ternyata perempuan ini bawa bayi. Bayi ini usianya masih sekitar 3 harian. Ternyata perempuan ini mau meletakkan bayinya itu, terus mau ditinggal. Nah, mengetahui hal ini, Mbah Mat marah betul. Tapi beliau nggak sempat memarahi si perempuan ini, hanya menasihati dan nyuruh untuk supaya bayinya ini dibawa lagi pulang. Dia dinasihati, Mbak, jangan gini Mbak, kasihan Mbak. Saya nggak tahu ini kenapa kok sampai melakukan ini, tapi jangan Mbak, jangan Mbak, kasihan. Terus si perempuan ini nangis, akhirnya beliau pamit pulang. Setelah itu Mbah Mat nggak tahu lagi. Nah, keesokan harinya, waktu Mbah Mat ini jaga di malam hari, beliau ini sudah mau pulang. Waktu itu sudah jam 9 malam, beliau bersiap-siap untuk pulang. Nah, sebelum beliau ini mengendarai sepedanya, Mbah Mat ngelihat ada pocong. Pocong ini berdiri persis di samping pos yang biasa Mbah Mat duduk-duduk di situ. Akhirnya Mbah Mat ini kaget. Baru kali ini beliau dilihati pocong di situ. Terus akhirnya Mbah Mat ini agak berpikir, kok pocong ini ada di situ. Mbah Mat nggak takut sama sekali. Akhirnya karena Mbah Mat mengabaikan, ya Mbah Mat tetap mengendarai sepedanya, terus akhirnya beliau pulang. Kejadian ini sempat diceritakan Mbah Mat ke istrinya, tapi istrinya hanya menanggapi hal itu secara biasa. Warga di desa itu sering sekali melihat penampakan-penampakan seperti itu. Jadi kalaupun Mbah Mat sempat melihat pocong, istri Mbah Mat ini nggak begitu kaget. Nah, ternyata keesokan harinya, di waktu malam, Mbah Mat ini pulang seperti biasa. Terus pada saat di rumah itu, beliau ini ngantuk, beliau capek. Ini nggak seperti biasanya. Biasanya Mbah Mat kalau pulang, sampainya di rumah, beliau masih sempat ngopi, masih sempat menikmati rokok sampai sekitar jam 11 malam. Tapi malam itu enggak, beliau ini ngantuk. Bahkan waktu itu, istri Mbah Mat ini sempat membuatkan kopi, nggak sempat diminum oleh Mbah Mat, beliau langsung tidur. Nah, dalam tidurnya inilah Mbah Mat ini mimpi. Dia ketemu perempuan gendong bayinya itu. Terus Mbah Mat memperhatikan, loh ini bukannya perempuan yang kapan itu aku lihat. Ditegurlah oleh Mbah Mat. Mbah Mat sendiri nggak sadar bahwa itu mimpi. Loh Mbak, kok
kamu kesini lagi nih ngapain? Jangan dibuang loh ya bayinya. Enggak, Mbah. Saya enggak buang bayi. Saya ini dilempar sama bapaknya si anak ini. Loh, dilempar gimana? Ya, aku minta tolong, Mbah. Aku ini enggak mati ketabrak. Aku ini didorong. Akhirnya aku sama bayiku ini ketabrak kereta. Aku mati di sini. Nah, Mbah Mat ini kaget. Bingung juga dengar pernyataan dari si perempuan ini. Ini maksudnya gimana? Loh, kamu ketemu aku kok kamu bilang kamu ketabrak kereta, gimana ceritanya? Mama cuma tanya seperti itu. Akhirnya mimpi ini pun usai. Terus begitu Mbah Mat ini bangun, beliau melihat jam ini jam 2 dini hari. Karena beliau punya perasaan gak enak, dia ceritakanlah hal ini ke istrinya. Terus istri Mbah Mat ini hanya menenangkan Mbah Mat. Setelah itu beliau bersiap-siap dan sekitar jam 3:30 dini hari itu beliau berangkat menuju ke pos perlintasan. Nah, ternyata sebelum Mbah Mat ini sampai di pos itu, beliau melihat ada beberapa orang yang sudah berdiri di sana. Akhirnya Mbah Mat tanya, "Iki ono opo? Ini ada apa semua?" "Anu Mbah, ada perempuan yang ketabrak kereta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, secara cepat-cepatan Mbah Mat ini langsung menuju ke lokasi TKP itu. Beliau ini melihat si jasadnya itu sudah ditutup dengan daun pisang. Mbah Mat penasaran, dibukalah daun pisang ini. Ternyata yang meninggal adalah perempuan yang ketemu Mbah Mat beberapa waktu yang lalu, di mana si perempuan ini yang bawa bayi. Dan bayinya ini juga meninggal di situ. Mbah Mat ini cuma ngelus dada sambil mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tadi ini aku mimpi ketemu si anak ini. Tapi Mbah Mat gak cerita ke siapapun. Nah, singkat cerita, setelah matahari ini terbit, pada saat jam 7 pagi itu, polisi sudah mulai datang. Dan jasad wanita dan juga bayi ini sudah mulai dievakuasi. Mbah Mat ini kepikiran terus. Ini apa ada hubungannya sama mimpiku? Sampai malam hari, ketika Mbah Mat ini ada di pos, biasanya ada beberapa warga itu yang nongkrong di pinggir jalan. Mereka-mereka ini berprofesi sebagai tukang ojek, ada yang tukang becak, dan ada juga orang-orang yang dagang di sekitar sana. Ini biasanya mereka nongkrong bersama Mbah Mat di posnya Mbah Mat itu. Jadi Mbah Mat ini cukup akrab dengan mereka. Nah, mereka cerita-cerita. Akhirnya Mbah Mat ini mulai cerita. Dia cerita ke salah satu orang. "Jojo, aku semalam itu mimpi. Mimpi apa, Mbah? Yaitu si perempuan yang meninggal tadi pagi itu. Sebelumnya itu aku mimpi ketemu dia." "Loh, mimpi gimana, Mbah?" Diceritakanlah dari awal mimpinya Mbah Mat itu. Bahkan Mbah Mat juga cerita, sebelum perempuan ini meninggal, Mbah Mat sempat memergoki si perempuan ini mau membuang bayinya. Tentu orang-orang yang ada di sana juga kaget, "Loh, Mbah, jenengan ini serius toh ketemu si perempuan itu? Dia memang mau buang bayi?" "Iya. Tapi dalam mimpiku itu, dia ngakunya dia ini didorong sama si laki-laki itu sampai dia ketabrak kereta." "Waduh, Mbah, ini serius, Mbah. Kita laporkan aja, Mbah." "Wah, gimana lapornya? Aku takut nanti aku malah ditanya-tanya polisi." "Sudah, Mbah Mat, nggak usah ikut-ikut, biar kami aja yang ngurusi." Nah, singkat cerita, keesokan harinya, polisi ini langsung bergerak cepat. Dan ternyata benar, ketika pihak kepolisian ini menuju ke rumah si laki-laki ini, polisi juga kaget. Ternyata tersangkanya ini sudah melarikan diri. Dan yang menarik adalah dalam mimpinya Mbah Mat itu, si perempuan ini menyebutkan nama dan menyebutkan rumah dari si laki-laki tersebut. Namanya Iskandar, desanya di desa Kamboja, RT-nya juga disebutkan. Jadi akhirnya dari situ polisi langsung menuju ke rumah tersangka. Ternyata tersangka ini kabur. Akhirnya setelah melalui pengejaran, nggak sampai 2 hari, si Iskandar ini ketangkep dan dia mengakui perbuatannya. Jadi dari situ Iskandar mengakui mereka ini belum menikah. Akhirnya si perempuan hamil dan melahirkan bayi, dan memang Iskandar mengakui sebenarnya bayi ini sudah mau dibuang. Tapi setelah si perempuan ini ketemu dengan Mbah Mat dan dinasihati oleh Mbah Mat, perempuan ini ragu-ragu, dia nggak mau membuang bayinya. Jadi inilah yang membuat Iskandar itu akhirnya geram, dan sampai pada suatu ketika
si perempuan dan bayinya ini didorong ke arah rel kereta api dan terlindas kereta tersebut. Dari situ Mbah Mat ini berpikir, ternyata si perempuan itu memang ngasih petunjuk. Dan setelah petunjuk ini dilakukan oleh pihak kepolisian, ternyata benar, memang Iskandar inilah pembunuhnya. Nah, setelah kejadian itu, Mbah Mat masih menjalani profesinya tersebut. Suatu ketika Mbah Mat ini mengalami sebuah kejadian yang aneh lagi. Jadi ceritanya, sebelum Mbah Mat ini pergi meninggalkan pos, waktu itu sudah sekitar jam setengah 10 malam, Mbah Mat ini sempat ngelihat ada sosok kakek-kakek. Beliau jalan pakai tongkat dari kejauhan menyusuli rel kereta api. Ditunggulah oleh Mbah Mat. Usianya lebih tua dari Mbah Mat. Beliau tiba-tiba duduk terus ditanya oleh Mbah Mat, "Saking pundi, Mbah? Dari mana jenengan?" "Oh, aku ini jalan dari arah timur, mau menuju ke kota." "Oh, Mbah sudah makan belum?" "Ya, kebetulan belum makan nih." "Ya sudah, ini ada sisa nasi saya. Ini belum saya sentuh sama sekali. Saya cuma makan di bagian yang sebelah. Mbah maem ya." Akhirnya si kakek-kakek ini makan. Setelah itu Mbah Mat ngasih minum si kakek-kakek tersebut. Setelah kakek ini makan dan minum, si kakek-kakek ini mengucapkan terima kasih ke Mbah Mat dan mau melanjutkan perjalanan. Sebelum si kakek ini melanjutkan perjalanan, beliau itu ngasih bungkusan kain kecil. Kain ini sudah kusam, terus diserahkan ke Mbah Mat. Jadi kayak semacam salaman. Mbah Mat ini disalami tapi ada kain di situ yang terselip. Mbah Mat sendiri nggak tahu itu apa. Akhirnya Mbah Mat pun menerima dan si kakek ini pergi. Setelah si kakek ini pergi, Mbah Mat ngelihat kain ini adalah kain sobekan yang sudah kusam sekali. Tapi ada angka di situ yang tertera. Nah, angka ini jumlahnya adalah 4 angka. Beliau sendiri nggak tahu ini maksudnya apa. Setelah itu Mbah Mat pun pulang. Nah, sebelum berangkat kembali ke pos itu, Mbah Mat ini sempat mau meninggalkan sobekan kain itu. Tapi karena Mbah Mat penasaran, dia bawa. Begitu sampai di pos, Mbah Mat ketemu dengan teman-teman nongkrongnya itu, tukang ojek dan juga tukang becak. Mbah Mat cerita, "Semalam aku didatengin kakek-kakek ngasih ini." Langsung antusias tukang-tukang becak dan tukang ojek. "Loh, Mbah, ini nomor, Mbah. Ayo, sudah kita pasang taruhan aja." Mbah Mat sendiri berlepas diri. Dia nggak mau tahu soal itu. Tapi karena teman-temannya ini antusias mau pasang nomor, beliau membiarkan. Dan ternyata benar, sore harinya nomor ini tembus. Mereka ini mendapatkan uang yang cukup banyak. Mbah Mat ini bahkan sempat dikasih beberapa persen dari uang hasil taruhannya itu, tapi Mbah Mat menolak. Bahkan Mbah Mat ini dikasih sebungkus rokok pun Mbah Mat nggak mau. Beliau merasa dia nggak berhak untuk menerima uang itu. Karena beliau yang pertama, beliau nggak suka judi, nggak suka taruhan. Dan beliau merasa ini bukan uang halal. Ditinggalkan begitu saja oleh Mbah Mat. Nah, semenjak saat itu, para tukang ojek dan tukang becak ini selalu menanyai Mbah Mat, "Mbah, ketemu kakek-kakek itu lagi nggak, Mbah?" "Oh, enggak ketemu. Kalian itu ngapain kok berharap ketemu kakek-kakek itu lagi? Kalaupun aku ketemu, nggak bakal tak kasih lagi ke kalian." Nah, bujuk Mbah Mat seperti itu. Ternyata 2 minggu setelah kejadian itu, Mbah Mat ketemu lagi sosok kakek-kakek ini. Posisinya waktu itu sama persis, Mbah Mat ini mau pulang. Si kakek-kakek ini datang lagi dan posisinya beliau sudah duduk di posnya Mbah Mat. Akhirnya Mbah Mat nggak jadi pulang. Dan karena Mbah Mat ini sudah nggak punya bekal, kakek ini disuruh nunggu. "Mbah, tunggu sini ya. Saya belikan nasi sama teh hangat." Dibelikanlah oleh Mbah Mat nasi dan juga teh hangat, diserahkan ke kakek-kakek ini. Setelah si kakek ini makan, beliau mengucapkan terima kasih dan sekali lagi ngasih sobekan. Tapi kali itu bukan sobekan kain, tapi sobekan kertas bekas bungkus rokok. Nah, Mbah Mat langsung lihat, ternyata ada angka di situ. Angkanya juga 4. Nah, Mbah Mat sudah merasa ini pasti nomor togel. Disimpan oleh Mbah Mat. Nah, keesokan harinya Mbah Mat sengaja nggak menginfokan hal ini ke teman-temannya. Beliau simpan sendiri. Akhirnya sore harinya, Mbah Mat cuma pengen tahu apakah benar nomornya persis seperti ini. Ternyata benar, persis. Dan kalau saja waktu itu teman-temannya Mbah Mat ini pasang taruhan, pasti gol. Tapi karena Mbah Mat ini hanya sebatas pengen tahu,
Mamat menyimpan nomor itu. Sampai 3 hari kemudian, akhirnya Mamat bilang ke teman-temannya itu, sebenarnya aku dapat nomor ini. Nah, teman-temannya kecewa semua. Loh mbah, kok nggak dikasih tahu mbah? Sudahlah, kalian jangan percaya yang seperti ini. Siapa tahu yang datang di aku itu kakek-kakek ini bukanlah sosok manusia. Siapa tahu beliau ini wali yang sengaja ngetes kita. Apakah kita ini akan tetap melakukan perbuatan haram itu, ataukah kita tetap di jalan yang lurus? Nah, mereka teman-temannya ini diam. Gembah. Nah, selepas kejadian itu, nggak pernah ada lagi kejadian-kejadian yang aneh dan mistis. Sampai kemudian di sekitaran tahun 2002, Mbah Mat ini waktu itu jaga malam. Terus tiba-tiba Mbah Mat ini dikejutkan dengan sosok perempuan. Perempuan ini usianya sekitar 15 tahun lah. Dia bawa tas. Mbah Mat tentu kaget, ini anak umur segini kok jam segini berkeliaran. Ditanyalah oleh Mbah Mat, "Loh, kamu ini mau kemana? Kok malam-malam ada di sini?" "Oh iya mbak, aku mau pulang." "Loh, rumahmu di mana?" Dia nggak mau menyebutkan. "Sudah, yuk mbah antar," kata Mbah Mat seperti itu. Tapi si perempuan ini diam. Akhirnya si perempuan ini bilang, "Rumahku dekat mbak, aku mau jalan kaki." "Oh ya wes, bener loh ya rumahmu dekat." "Iya kok mbak, dekat mbak." Dia ini melanjutkan jalan, tapi jalannya itu menyusuri rel. Tentu Mbah Mat ini juga takut. Dipanggil lagi si perempuan ini, "Nduk, jangan lewat situ. Ayo lewat jalan raya. Kamu ini mau pulang kemana?" Terus dia menyebutkan nama kota. Mbah Mat kaget, "Loh, rumahmu itu jauh berarti. Kamu harus naik bis." "Iya mbah, sebenarnya aku mau naik kereta ke stasiun." "Loh, di sini nggak ada stasiun. Stasiunnya agak jauh. Sudah gini aja. Mbah panggilkan tukang ojek, nanti tukang ojek nganter kamu ke depan jalan raya, kamu naik bis menuju ke stasiun. Sudah punya uang belum?" "Sudah mbah, sudah punya uang kok." "Ya sudah." Akhirnya Mbah Mat ini manggil teman-temannya. Tolong antarkan anak ini ke jalan raya. Pastikan dia naik bis menuju ke stasiun. Dia mau pulang, kasihan." "Oh ya mbah," diantarkanlah. Akhirnya setelah itu Mbah Mat pulang. Ternyata keesokan paginya Mbah Mat ini kaget. Ada sebuah kejadian, waktu itu juga sudah rame. Lokasinya ini jauh dari pos penjagaannya Mbah Mat. Nah, Mbah Mat ini karena penasaran, beliau mendapat kabar dari orang-orang, "Anu mbah, ada anak ketabrak kereta." "Loh, di mana?" "Di sana loh mbah, di sebelah timur." Ayo antarkan aku ke sana." Mbah Mat diantar naik sepeda motor oleh teman-teman ojeknya menuju ke TKP. Begitu sampai di sana, Mbah Mat kaget. Badannya itu gemetaran. Di situ sudah ada polisi dan juga pihak keluarga. Jadi jenazah ini sudah mau dievakuasi. Mbah Mat melihat, ya Allah, ini kan anak perempuan yang kemarin tak temui. Dia akhirnya tanya ke temannya yang tukang ojek yang sempat ngantar si perempuan ini. "Kamu itu kemarin katanya nganter si anak perempuan itu, kamu antar kemana?" "Loh, sudah mbah, sudah tak antar, dia sudah naik bis." "Bener, kamu pastikan dia naik bis?" "Sudah mbah." Nah, akhirnya Mbah Mat ini cuma berpikiran, ini gimana? Anak ini kenapa kok tiba-tiba turun dari bis terus dia menabrakkan diri di kereta? Mbah Mat ini nggak habis pikir. Ternyata menurut keterangan dari orang tuanya, anaknya ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Seharusnya dia ada di rumah, dirawat penuh oleh seorang perawat. Tapi malam itu, perawatnya ini lengah, dan kebetulan orang tuanya sudah nggak ada di rumah. Dia keluar dari rumah. Dan sebenarnya malam itu, orang tuanya ini sudah mencari keberadaan si anak perempuan ini. Barulah dia ditemukan pagi harinya itu ketabrak kereta api. Nah, malamnya Mbah Mat ini mimpi, dia bertemu si perempuan ini. Dia pakai tas, masih dalam keadaan rapi. Mbah Mat akhirnya di situ ini memarahi si anak perempuan ini. "Kowe itu nduk, ngapain kamu itu sampai mati kayak gitu?" Terus si perempuan ini cuma nangis. Nah, setelah kejadian itu Mbah Mat bangun, nafasnya itu tersengal-sengal. Dia ceritakan hal ini ke istrinya Mbah Mat. Istrinya Mbah Mat ini cuma bilang, "Ya wis mbah, didoakan aja supaya arwahnya tenang." Nah, setelah kejadian di tahun 2002 itu, Mbah Mat nggak pernah lagi mengalami kejadian misteri. Barulah menginjak tahun 2004,
Mbah Mat ini mengalami kejadian mistis lagi. Jadi ceritanya ada beberapa teman-teman Mbah Mat yang merupakan tukang ojek dan tukang becak itu, mereka biasanya ngumpul di posnya Mbah Mat. Ada salah satu teman Mbah Mat ini yang namanya Romli. Beliau ini profesinya adalah pedagang di pasar. Dan biasanya dia juga nongkrongnya di posnya Mbah Mat itu. Suatu ketika, Romli ini dalam perbincangannya itu, beliau sempat ngomong sesuatu ke Mbah Mat. Tapi menurut Mbah Mat, kata-kata Romli ini aneh. Jadi Romli ini cuma bilang ke Mbah Mat, "Mbah, salaman dulu Mbah. Nanti kita nggak akan ketemu lagi." Nah tentu Mbah Mat kaget. "Kamu ini ngomong apa toh Rom? Sudahlah Mbah, salaman, kita nggak pernah salaman." Tentu Mbah Mat ini merasa Romli ini aneh. Kenapa kok dia minta salaman? Akhirnya untuk menyenangkan hati Romli, ya Mbah Mat pun menjabat tangannya Romli. "Ya salaman, salaman." Terus Romli bilang, "Siapa tahu kita nggak ketemu lagi Mbah." "Ya wes, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu." Si Romli ini nggak mengalami sakit atau apapun. Tiba-tiba keesokan harinya, Mbah Mat ini dikabari oleh teman-teman yang lain bahwa Romli meninggal. Nah, yang mengetahui pertama kali bahwa Romli meninggal adalah istrinya Pak Romli. Pagi itu seperti biasa, istrinya ini membangunkan Pak Romli untuk sholat subuh. Tiba-tiba Pak Romli nggak juga bangun, sampai kemudian istrinya ini bingung. Dia panggilkan anaknya dan mereka semua panik. Ternyata mereka semua memastikan bahwa Pak Romli ini meninggal. Jadi meninggalnya seketika itu. Nah, setelah mengetahui bahwa Pak Romli ini meninggal, Mbah Mat ini langsung sedih. "Walah Romli, ternyata semalam itu kamu pamitan toh. Ternyata kamu minta salaman sama aku itu, ternyata kamu itu pamitan." Jadi Mbah Mat waktu itu sempat merasakan sedih. Nah singkat cerita, setelah Romli ini dimakamkan, malamnya Mbah Mat menghadiri acara tahlilan di rumah Romli. Setelah menghadiri acara tahlilan, di sekitar jam 8:30 malam, Mbah Mat nggak sempat lagi untuk jaga pos perlintasan. Dia pulang. Dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya itu, Mbah Mat ini punya perasaan nggak enak. Dia kayak mendengar ada suaranya Romli. Mbah Mat, sini dulu Mbah Mat." Jadi Mbah Mat ini sempat berhenti. Dia sempat turun dari sepedanya, dia noleh kanan kiri, kok kayak ada suaranya Romli. Tapi suasana di desa itu sepi. Mbah Mat menaiki sepedanya lagi, dia kayulah sepedanya itu. Sebelum masuk ke desanya, Mbah Mat dengar lagi ada suaranya Romli, manggil-manggil nama Mbah Mat. Mbah Mat, enten nono Mbah Mat, enten nono. Tunggu Mbah Mat, tunggu." Mbah Mat akhirnya berhenti, beliau noleh lagi ke belakang. Di belakang itu sepi, nggak ada siapapun. Sampai di rumah, Mbah Mat cerita ke istrinya, Bu, aku itu kok dari tadi dengar suaranya Romli ya, kayak manggil-manggil namaku." Terus istrinya Mbah Mat cuma bilang, "Yo namanya kamu ini Pak, kamu itu kan deket sama Romli sama teman-teman. Mungkin kamu masih nggak percaya kalau Romli ini sudah meninggal." "Oh iya mungkin ya." Nah malam itu Mbah Mat tidur. Dalam tidurnya itu Mbah Mat mimpi dia didatengin Romli. Romli waktu itu pakai busana tradisional, busana adat-adat Madura. Romli ini datang, terus beliau itu bawa hasil-hasil panen kebunnya seperti jagung, pisang, dan lain sebagainya, diserahkan ke Mbah Mat. "Mbah Mat, ini buat jenengan ya. Ini hasil panen kebunku, alhamdulillah, ini melimpah hasil kebun yang tahun ini." "Oh ya Rom, terima kasih Rom." Setelah itu Romli pergi. Nah setelah mimpi bertemu Romli, Mbah Mat ini sama sekali tidak curiga terhadap mimpinya itu. Akhirnya keesokan harinya Mbah Mat jaga pos perlintasan seperti biasa. Dan malam itu pada saat Mbah Mat ini jaga sendirian di sana, sekitar jam 8:30 malam, Mbah Mat ini baru saja mesen teh hangat di sebuah warung. Terus pas beliau membawa teh hangatnya mau menuju ke pos, Mbah Mat ngelihat ada sosoknya Romli. Beliau ini, si Romli ini duduk-duduk di posnya Mbah Mat sendirian. Jadi Mbah Mat ini sempat ragu. Akhirnya dengan memberanikan diri, Mbah Mat terus melaju menuju ke posnya itu. Dan Mbah Mat ini dengan santainya beliau hanya duduk, dan di sebelah Mbah Mat persis ini masih ada sosoknya Romli duduk di sana. Jadi dari sudut mata Mbah Mat, beliau masih bisa melihat Romli duduk di sana. Mbah Mat pun minum teh, menikmati tehnya itu dengan santai. Setelah itu Mbah Mat menyalakan rokok dan Romli masih duduk di sana.
Akhirnya setelah menghisap rokoknya beberapa kali, Mbah Mat ini ngomong, "Rom, aku minta maaf ya Rom, kalau ada salah-salah sama kamu. Tak doakan padang kuburmu, tak doakan semua dosa-dosamu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Rom, kamu pergi dengan tenang sekarang. Maaf kalau selama ini aku mungkin ada salah sama kamu." Setelah itu sosok Romli ini menghilang. Jadi hilangnya itu samar terus kemudian lenyap. Nah setelah itu Mbah Mat ini nggak melanjutkan minum teh. Tehnya ini diletakkan di sana dan Mbah Mat pulang. Hal itu diceritakan lagi ke istri Mbah Mat. Nah setelah kejadian Mbah Mat ketemu dengan temannya yang sudah meninggal itu, beliau nggak pernah lagi mengalami kejadian mistis. Baru 1 tahun setelah itu Mbah Mat mengalami kejadian mistis lagi. Jadi ceritanya, di bagian timur rel kereta itu, ada perempuan yang ketabrak kereta api. Mbah Mat sendiri nggak tahu kronologisnya seperti apa, tapi menurut cerita dari orang-orang, perempuan ini sengaja untuk menabrakkan diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Akhirnya ada salah satu bagian tubuhnya ini yang belum ditemukan, yaitu tangannya. Entah tangannya ini terlempar kemana, dan sampai pihak kepolisian ini menurunkan anjing pelacak untuk mencari bagian tangannya itu, tapi belum ditemukan. Nah, malam harinya, Mbah Mat ini tidur. Beliau ini mimpi. Dia melihat ada perempuan ini jongkok. Ini suasananya ada di sebuah kandang ayam. Kandang ayam ini terbengkalai. Di situ Mbah Mat ngelihat sosok perempuan ini duduk jongkok sambil melihat sesuatu. Dan Mbah Mat ini penasaran, dia nggak tahu perempuan ini siapa. Dideketin oleh Mbah Mat. "Loh Mbak, malam-malam di sini ini ngapain?" Si perempuan ini nggak jawab, dia cuma jongkok ngeliat ke arah bawah. Terus Mbah Mat pun akhirnya penasaran, dia mendekat lagi. Begitu Mbah Mat mendekat, barulah di situ Mbah Mat melihat perempuan ini ternyata tangan sebelah kirinya ini nggak ada. Terus Mbah Mat sempat kaget, dan di situ Mbah Mat ini keinget, "Duh, jangan-jangan ini korban kecelakaan yang ketabrak kereta api itu, yang tangannya ini putus." Terus Mbah Mat mendekat. Ini kira-kira perempuan ini ngelihat apa? Mbah Mat pun mendekat. Ternyata perempuan ini ngelihat ke bawah itu, ngelihat tangannya sendiri yang tergeletak di situ, persis di samping kandang ayam yang terbengkalai. Lah melihat hal itu, Mbah Mat ini kaget. Beliau langsung bangun dari tidurnya, dan istrinya Mbah Mat juga bangun. "Kenapa, Pak?" "Aku mimpi buruk ya, Bu." "Mimpi kenapa?" "Kamu tahu nggak yang kejadian kemarin ada perempuan ketabrak kereta yang di bagian timur rel kereta itu?" "Oh iya, kenapa Pak?" "Itu kan kata orang-orang tangannya belum ketemu." "Iya, terus kenapa?" "Aku mimpi, aku ngelihat tangannya itu ada di samping kandang ayam yang terbengkalai." "Ah, masa iya toh Pak?" "Ya wis nggak tahu lah, wow alam lah." Akhirnya besoknya, waktu Mbah Mat ini jaga pos perlintasan, Mbah Mat sudah mau pulang siang itu, mau istirahat di rumah, tapi beliau penasaran. Dia tanya ke teman-teman yang tukang ojek, "Kalian tahu nggak, di timur rel kereta itu ada kandang ayam yang terbengkalai nggak?" "Oh ada Mbah, kayaknya Mbah ada Mbah." "Kenapa Mbah?" Yo, akhirnya Mbah Mat cerita, "Nggak, aku mimpi kayak gini. Oh iya Mbah, ada Mbah. Ayo, tolong aku antarkan ke sana." Akhirnya diantarlah Mbah Mat menuju ke sana. Dan ternyata benar, di samping rel kereta api itu nggak jauh dari sana ada kandang ayam yang terbengkalai. Terus Mbah Mat ini ngajak teman-teman ojeknya itu, "Ayo antarkan aku ke sana, antarkan ke sana." Ketika beliau masuk ke kandang ayam ini, Mbah Mat nyuruh salah satu tukang ojek ini untuk menuju ke satu titik. "Coba kamu lihat di sana." Terus dia jalan pelan. Nah, begitu si temannya ini mendekat, temannya ini kaget. "Astagfirullahaladzim, Mbah. Kenapa?" "Mbah, ada tangan, Mbah." "Ya wis, ayo kita laporkan aja ke polisi." Setelah itu akhirnya Mbah Mat lapor ke pihak kepolisian, dan secara cepat pihak kepolisian datang ke sana langsung mengevakuasi tangan korban ini. Nah, kejadiannya ternyata jasad korban ini sudah dimakamkan lebih dulu karena pihak keluarga ini sudah mengikhlaskan. Salah satu bagian tubuh korban yang hilang ini sudah diikhlaskan. Dan setelah ditemukannya tangan ini, akhirnya makam dibongkar lagi, dan tangan si korban ini digabungkan dengan jasadnya. Setelah itu kembali dimakamkan. 2 hari setelah kejadian itu, Mbah Mat masih jaga di pos tersebut.
Malam itu sekitar jam 9, Mamat ini ngantuk luar biasa, dia mau pulang. Dia tuntunlah sepedanya menuruni rel kereta api menuju ke jalan. Nah, pada saat menuruni rel kereta api itu, sepeda Mamat ini ada yang narik. Akhirnya Mamat noleh, dia melihat ada perempuan, dia pakai jas terkembang-kembang. Terus Mamat tanya, "Ada apa, Mbak?" "Suwun, Mbak. Suwun nggih, Mbak." Terus, "Oh iya, apa oh?" Mamat sendiri bingung. Ini perempuan ngapain kok tiba-tiba mengucapkan terima kasih? Akhirnya Mamat cuma bilang, "Oh iya, memangnya kenapa? Saya bantu kamu apa?" Terus si perempuan ini cuma bilang, "Terima kasih Mbah sudah nemukan tangan saya." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan waktu itu Mamat ngelihat jelas sosoknya ini seperti wujud manusia. Setelah itu dia pergi langsung jalan menyusuri rel kereta api dan kemudian menghilang. Jadi akhirnya Mamat ini selama dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Mamat ini kayak orang yang linglung. Dia antara kaget, takut, dan gak percaya. Akhirnya cerita ini diceritakan ke istri Mamat. Nah, setelah mengalami peristiwa yang seperti itu, beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, anak Mamat yang dari Taiwan itu pulang, dan beliau ini menginginkan Mamat supaya berada di rumah dan gak lagi menjaga pos perlintasan kereta api itu. Akhirnya dengan pertimbangan dari anaknya itu, akhirnya Mamat pun istirahat. Beliau nggak lagi menjaga pos perlintasan, beliau lebih banyak di rumah merawat ladangnya. 2 tahun kemudian istri Mamat meninggal. Dan semenjak itu juga Mamat ini lebih sering berada di rumah. Beliau hanya sibuk merawat ladang dan juga merawat cucu-cucunya. Sampai kemudian di tahun 2013, Mamat meninggal. Nah, cerita inilah akhirnya yang diceritakan oleh Ari kepada kami yang waktu itu sempat berkunjung ke sana. Dan bahkan setelah mendapatkan cerita ini, kami sempat diantar oleh Mas Ari menuju ke makam Mamat. Dan di situ kami juga sempat mengirimkan Al-Fatihah kepada Mamat setelah mendengar cerita-cerita beliau yang luar biasa. Dan kami memandang bahwa Mamat ini banyak sekali jasanya kepada warga desa. Dan di samping itu juga beliau juga orang yang sangat humble sekali. Dan semoga dengan cerita ini teman-teman bisa terhibur dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Mas Ari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.